Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Pada seluruh wali santri, kami ucapkan selamat datang di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i itu yang memiliki lembaga pendidikan formal yaitu TK dan SD. Ini meluncurkan sebuah program yang mana program ini adalah program Jibas Jendela Sekolah. Jendela Sekolah ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengecek atau mengikuti seluruh prestasi ataupun seluruh kegiatan-kegiatan anak-anak kita yang ada di sekolah. Apa dan bagaimana itu kita akan lihat di tutorial berikut ini. Untuk menginstal Jibas Jendela Sekolah, pertama-tama kita mengetik menu Play Store. Di Play Store kita ketik Jibas. Jibas Jendela Sekolah. Nah, nanti akan ada tulisannya seperti ini, Jibas Jendela Sekolah. Nah, kalau belum terinstall, maka di sini akan tertuliskan install ya. Oke, bisa menginstal, diklik install ya. Kemudian ikuti langkah-langkahnya sampai selesai. Kemudian silahkan nanti bisa dibuka. Untuk membuka, kemudian kita lanjutkan. Kalau install ini saya pikir dia gampang sekali ya. Nah, setelah terbuka maka untuk masuk ke jendela sekolah, yang jendela sekolah Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i, itu kita bisa masukkan kode yaitu 777. Nah, ingat 7-nya 3 kali, kita kasih 03 ya. Baru masukkan nomor induk ya, nomor induknya, nomor induk siswa, induk siswa. Nomor induk dan PIN ini bisa didapatkan di raport bulanan Bapak Ibu anak-anak kita ya. Di raport bulanan anak-anak kita sudah ada di depannya, ada PIN dan ada nomor induk siswa dan PIN. Kita coba untuk memasukkannya. Baik, ini kita sudah masukkan NIS dan PIN ya. Kita login. Nah, terima kasih, ini bisa dibaca, silahkan nanti. Nah, setelah itu kita centang yang ini, kemudian yang paling bawah itu saya telah memahami, kemudian oke. Nah, ini berarti kita sudah masuk di Jibas Jendela Sekolah. Ini namanya Ahmad Zakir Ramadhani, yang PIN sekian dan sekian gitu kan. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah ini ya. Kita bisa lihat ada keuangan, ada akademik, ada presensi, kemudian ada perpustakaan di sini kan. Yang baru berfungsi itu adalah keuangan dan akademik ya, dan presensi. Adapun perpustakaan kita masih belum fungsikan ya. Di akademik, Bapak Ibu bisa melihat nanti di jendela sekolah ini, bisa melihat nilai terbaru misalkan kita. Nah, kelihatan di sini bahwa nilai terbarunya misalkan ini nilainya ini 7. Nah, bahasa Inggris misalkan ya. Kemudian ini misalkan untuk pelajaran yang lain. Coba kita lihat 10 nilai terakhir misalkan. Ya, kita bisa lihat. Oke. Kemudian bisa juga kita melihat nilai pelajaran. Nilai pelajaran ini nilai yang sudah di-input oleh guru-guru. Kita bisa lihat misalkan ini. Nah, TP1 kapan dia. Nah, ini misalkan sekian nilainya. Pada ujian tanggal sekian, tanggal 9 Desember misalkan sekian nilainya. Pada 21 September sekian nilainya. Nah, ada keterangannya juga. Oke. Demikian. Dan kita bisa balik. Kemudian bisa juga untuk bisa nilai dan soal ujian CBE ya. Kita bisa lihat. Nah, misalkan ini terakhir SAS bahasa Arab, nilainya berapa? Nah, nilainya bisa kita lihat. Kalau dia hijau itu artinya dia sudah di atas ketuntasan. Nah, kalau dia nanti mungkin ada yang warna merah atau oranye, itu berarti dia warna merah itu di bawah ketuntasan, oranye itu dekat-dekat dengan ketuntasan ya.
Ini bisa kita lihat. Jadi Bapak Ibu bisa mengontrol gimana kondisi keadaan dari nilai anak-anak kita di rumah masing-masing sebelum menerima raportnya. Itu. Kemudian kalau di keuangan, nah, Bapak Ibu bisa melihat nanti iuran wajibnya misalkan. Nah, ini yang pernah dibayarkan ya. Nih, nanti Bapak Ibu bisa lihat mana yang belum lunas. Ini kan ada yang lunas ya. Nah, mungkin ada yang belum lunas, nanti bisa dilihat atau di seluruh pembayaran misalkan ya. 20 pembayaran ini kan bisa dilihat. Nah, nanti bisa Bapak Ibu perhatikan mana yang belum lunas, itu adalah menjadi kewajiban atau menjadi tanggung jawab dari Bapak Ibu untuk keberlangsungan dari sekolah kita. Bisa dilihat di keuangannya ya. Kita back. Ada juga iuran wajib sisa yang belum dibayarkan. Ini kelihatan nanti ya di sini berapa sisanya. Ini kadang tidak ada sisanya. Oke, kemudian itu seputar mengenai ini nilai rapor. Nah, nilai rapor ini juga bisa dilihat nilai rapor yang dulu-dulu ya. Ini ketika dia kelas ini ketika misalkan di tahun pelajaran di saat dia kelas 2. Ini kan kebetulan ini ya, siswa ini adalah kelas 3, sekarang misalkan dia kelas 2 ya. Ketika setahun yang lalu ya. Ini dia ini nilai raportnya. Bisa kita lihat langsung nih kan. Kemudian ini semester 1-nya bisa kita lihat, semester 2 coba kita lihat ini dia. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengontrol menggunakan ini. Nanti kalau setelah bisa melihat seperti ini ya, nanti ya mungkin akan ada notifikasi di sini ketika anak kita ujian ya. Kalau Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi ini, ketika ada ujian nanti akan ada notifikasi di sini, akan muncul apakah Bapak Ibu berapa nilai anak-anak kita misalkan dan lain sebagainya. Apa aktivitas yang ada di sekolah itu bisa dilihat di sini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat di gerigi ini di pengaturan ya. Ini kalau ini kan statusnya belum terverifikasi, yaitu maka untuk itu silahkan verifikasi akun, nama lengkap, tanggal lahir, nomor handphone, kemudian kirim data verifikasi. Nanti kalau sudah terverifikasi akan mendapatkan notifikasi berupa apa saja aktivitas anak-anak kita di sekolah. Demikian mungkin sekilas atau gambaran tentang JIBAS jendela sekolah untuk saat ini. Nanti ketika ada update insya Allah kita informasikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menginstal aplikasi ini untuk mudah-mudahan aplikasi ini bisa berjalan, mudah-mudahan aplikasi ini bisa bermanfaat untuk keberlangsungan pendidikan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i di TK maupun di SD. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.